Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video sekarang kita akan membahas tentang kitab ilmu Nahwu. Ini sudah saya pegang kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Jadi yang pertama, karangan Al-Ustadz Aceng Jakaria bin Ahmad Qurhi. Nah ini, baik, kita untuk menghemat waktu kita langsung saja membuka pada halaman pertama. Nah, di sini ada pembahasan pertama adalah tentang al-harfu. Nah, sini al-harfu. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu. Huruf itu ialah yang tersusun atau terbentuk dari huruf tersebut sebuah kalimat. Contohnya ba, ya, ta, na, dan ha. Nah, al-harfu di sini yang dimaksud adalah huruf mabani dalam ilmu nahwu. Kalau dalam ilmu tajwid namanya huruf hijaiyah. Nah, kemudian ada al-kalimatu berikutnya. Definisinya adalah al-kalimatu ialah lafdzun sebuah lafadz lahu maknan yang mempunyai arti. Contohnya madrasatun sebuah sekolah, daftarun sebuah buku tulis, mirsamun sebuah pensil, yaktubu dia sedang menulis, dia laki-laki sedang menulis, boleh juga diartikan dia laki-laki akan menulis, yaqra'u dia laki-laki sedang atau akan membaca, yajlisu dia laki-laki sedang atau akan duduk, ala atas, bi dengan, an dari, min juga dari, fi pada. Nah, kita lanjutkan. Al-jumlatul mufidah, jumlah mufidah. Definisinya adalah al-jumlatul mufidatu hiya, mufidah ialah at-tarkib susunan, allazi yang yufidu memberi faidah, faidatan tamah, faidah yang sempurna. Ya, kalau diarti secara langsung, memberikan faidah yang sempurna. Waktu sama dan jumlah mufidah ini dinamakan juga aidon juga kalaman kalam. Jadi ada yang mengatakan jumlah mufidah, ada juga yang mengatakan kalam. Maksudnya sama. Contohnya huwa dia seorang laki, yajlisu sedang duduk, ala kursi di atas kursi. Ana saya aktubu menulis bidaftari pada buku tulis. Aliyun maridun Ali sakit. Ahmadu Ahmad ustazun seorang ustad. Huwa dia laki-laki, goniun orang kaya. Kemudian pada lembar terakhir dari halaman satu ini ada tentang aqsamul harfi. Aqsam pembagian al harfi huruf. Yang pertama harfun hijaiyun. Huruf hijai atau huruf hijaiyah dalam ilmu tajwid. Atau dalam ilmu nahwu sebutnya mabani. Ya, harfun mabani. Nama lainnya adalah harfun hijai. Atau harfun hijai, nama lainnya adalah harfun mabani. Disebut huruf hijaiyah dalam ilmu tajwid, disebut huruf mabani dalam ilmu nahwu. Yang kedua adalah harfun ma'ani. Huruf ma'ani. Ini contohnya ada waw. Kalau diartikan itu dan, au atau, semua kemudian min dari. Ini halaman ke-1 dari kitab Al-Muyassar. Sekarang akan kita jelaskan maksud daripada pembahasan yang ada dalam jilid pertama ini. Baik, kita lihat papan tulis. Nah, di sini dalam kitab Al-Muyassar beliau memulai dengan pembahasan tentang huruf. Nah, kalau kita perhatikan, artinya untuk mempelajari ilmu nahwu. Jadi kalau kita ingin mempelajari tentang ilmu nahwu, kita harus mempelajarinya secara bertahap. Untuk bisa belajar ilmu nahwu harus secara bertahap. Tahap pertama, seseorang harus mempelajari dulu tentang huruf hijaiyah. Artinya harus menguasai dulu huruf hijaiyah. Untuk belajar ilmu nahwu, pertama harus belajar dulu huruf hijaiyah. Atau kuasai dulu huruf hijaiyah.
ngatain harus hafal huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah disebut juga dengan istilahnya adalah huruf mabani. Nah ini, nanti saya jelaskan kenapa disebut huruf mabani. Kalau seseorang sudah mempelajari huruf hijaiyah, menguasai dari alif, ba, ta, sa, jim sampai iya, baru membahas tentang kalimat. Maka Al-Ustadz Aceng selalu al-harf pun dia membahas tentang al-kalimat. Nah, di dalam kalimat nanti akan dibahas dalam jilid berikut, dalam halaman berikutnya. Kalimat itu ada 3. Yang pertama disebut dengan huruf ma'ani. Nah, itu yang pertama adalah huruf ma'ani. Nanti yang kedua pembahasannya tentang fi'il. Atau misalkan isim dulu boleh. Isim. Baru pembahasannya tentang fi'il. Lalu kata beliau yang ketiga adalah tentang jumlah mufidah. Atau dengan nama lain disebut dengan kalam. Artinya beliau mengatakan untuk mempelajari ilmu nahwu, seseorang harus menguasai dulu tentang huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa sampai ya. Kalau itu sudah dikuasai, baru tahapan berikutnya membahas tentang kalimat. Setelah kalimat, baru membahas tentang jumlah. Nah, baik kita lihat di sini. Tadi dalam pembagian ada pengertian huruf mabani dan huruf ma'ani. Baik, kita sekarang hapus dulu. Kita hapus. Kita lihat kenapa beliau memberikan pembagian seperti ini. Ya. Oh, maaf, ini nggak ada penghapusnya. Baik. Kita lihat. Beliau membahas tentang huruf. Bahwa huruf terbagi 2. Ada huruf hijai. Itu dalam ilmu tajwid dan ilmu nahwu disebut dengan huruf ma'ani. Mabani. Mabani. Kemudian yang kedua huruf ma'ani. Nah, seperti ini. Nah, kita perhatikan ada perbedaan-perbedaan daripada huruf ini. Perbedaan pertama, huruf hijaiyah itu tidak punya arti. Seperti alif, nggak ada artinya. Ba, ta, sa, jim, ha, ho, semuanya nggak ada arti. Nah, sedangkan untuk huruf ma'ani, dia punya arti. Misalkan, wau, itu artinya dan. Kadang-kadang wau juga bisa diartikan demi. Seperti dalam ayat, wal asri, wau di sana artinya demi. Waktu. Nah, perbedaan pertama, huruf hijaiyah tidak punya arti, huruf ma'ani punya arti. Kemudian untuk apa kita mengetahui atau mempelajari dan menguasai huruf hijaiyah? Kenapa penting? Sebab huruf hijaiyah itu punya fungsi. Apa fungsi daripada huruf hijaiyah ini? Yaitu untuk membuat kalimat. Artinya huruf hijaiyah atau huruf mabani fungsinya untuk membuat kalimat. Maka dikatakan mabani. Mabani artinya membentuk, membangun, membuat. Itu namanya mabani, membuat kalimat. Sekarang apa fungsi daripada huruf ma'ani? Huruf ma'ani berfungsi untuk melengkapi jumlah. Jadi fungsi huruf ma'ani adalah untuk melengkapi sebuah
jumlah. Nah, ini dua perbedaan yang sangat penting, sehingga beliau dalam kitab Al-Muyassar halaman pertama memberikan pembagian tentang huruf. Pada huruf hijaiyah, ada juga huruf ma'ani. Jadi perbedaannya, huruf hijaiyah dia tidak punya arti. Kalau huruf ma'ani punya arti. Yang kedua, fungsi huruf hijaiyah membuat sebuah kalimat. Misalkan, seperti kalimat ba, itu nggak ada artinya. Kemudian huruf iya juga nggak ada artinya, nggak ada artinya. Kemudian huruf ta tidak ada artinya. Tetapi ketika huruf ba, ya, dan ta ini kita rangkai, maka akan terbentuklah sebuah susunan seperti ini. Maka kalimat susunan inilah yang disebut dengan kalimat. Jadi kalimat ini terbentuk daripada huruf hijaiyah ba, ya, ta, yang kalau kita pakai harokat akan dibacanya baitun, sebuah rumah. Baitun adalah kalimat yang dia itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, yaitu huruf ba, ya, dan ta. Kalau hanya satuan ba, ya, ta, itu tidak ada artinya. Tapi ketika dirangkai lalu membentuk sebuah kalimat yaitu baitun, maka sekarang baitun menjadi sebuah kalimat. Dan sekarang dia sudah punya arti, yaitu sebuah rumah. Demikian penjelasan tentang pembagian huruf yang ada di dalam kitab Al-Muyassar jilid ke-1. Insya Allah nanti untuk pembahasan kalimat akan dibahas pada halaman berikutnya. Demikian dengan jumlah. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu nahwu dengan serius. Akan saya teruskan video ini berlanjut pada halaman 2 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.